Halo, selamat bertemu lagi. Semoga kalian semua sehat selalu. Alhamdulillah ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah minat, yaitu bab 2 tentang Kesultanan Maritim pada masa Islam di Nusantara. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebaran dapat diketahui berdasarkan catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kedua, teori masuknya agama Islam di Nusantara. Terus yang A ada teori Gujarat. Teori Gujarat didukung oleh Snok Horgonje dan W.F. Sutherland dan B.H.M. Vickel. Ini Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke di Nusantara sekitar dibawa oleh pedagang Islam di Gujarat. Teori Mekah menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan Jack Van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Teori Persia menurut teori didukung oleh Hussein Dijangningrat. Ini Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang Persia pada abad ke-13. Pada abad ke-14. Masuk dalam perkembangan Indonesia di Nusantara. Beberapa kesultanan bercorak maritim, yaitu ada nama Kesultanan Aceh pada abad 1507, letaknya di Aceh. Sultan terkenal itu Iskandar Muda. Terus yang kedua ada Demak pada abad 1500 dan letak Demak, Jawa Tengah. Sultan yang terkenal di sana yaitu Raden Patah. Yang ketiga, nama kesultanannya yaitu Mataram. Abad ke-1586, letak Yogyakarta. Sultannya itu Senopati dan Sultan Agung. Yang keempat, Banten. Pada abad 1526, letaknya yaitu Banten. Sultannya Ageng Tirtayasa. Yang kelima, Goa Talo. Abad ke-1528, letak Makassar. Sultannya yaitu Hasanuddin. Dan yang terakhir, keenam, Ternate dan Tidore. Abadnya yaitu 1257 di Ternate dan 1322 di Tidore. Letaknya Maluku. Sultannya itu Babalah Ternate itu di Ternate dan Nuko itu di Tidore. Kesultanan Maritim Nusantara masa Islam. Yang pertama yaitu ada Kesultanan Aceh. Lokasinya dan sumber sejarahnya terletak di Aceh Reyok, sekarang dinamakan dengan Aceh Besar. Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903 didirikan oleh Ali Muhayyad pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Namuri yang ditaklukkan Muhayyad Syekh. Sumber itu ada di kitab Bustanus Salatin karya Nurdin Aroniri pada tahun 1637. Terus ada kondisi politik, ekonomi, dan budayanya. Politiknya itu Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Aceh negara Islam, masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam ekonomi, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah dan bahan tambang. Dan bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama yang hasil karyanya menjadi, ini ada foto Sultan Iskandar Muda ya di sebelah kanan. Terus yang kedua, Kesultanan Demak. Lokasi dan sumbernya sejarah terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak pada tahun 1500 sampai 1568
merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit dengan Raden Patah Adipati sejak 1478. Raden Patih jugalah perintis sekaligus meletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478. Kesultanan Demak, bidang politik, ekonomi, dan kebudayaannya. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana 1521 dan 1546, berjasa atas penyebaran Islam di kuasanya di sebagian Jawa, yaitu Timur, Barat, serta Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan pedoman ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat pemerintahan kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patah juga dikenal orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Ketiga, Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarahnya yaitu letak wilayah barat Pulau Jawa sampai Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan melalui Samudra Hindia. Sumber sejarah. Wahanteng girang dalam naskah Carita Parahyangan dan Mendagri dalam Tombo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Kondisi politik, ekonomi, dan budayanya itu Banten mencapai kejayaan di pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dan melakukan monopoli di atas Belanda di Lampung. Beberapa tradisi di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misal ada kesenian bela diri Debus. Kesultanan Mataram, lokasi dan sumber sejarahnya itu berada di antara Kali Opak dan Kali Pronggo yang mengalir di Samudra Hindia pada tahun 1586. Penambahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan di Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Kondisi politik, ekonomi, kebudayaan. Pada tahun 1626, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, elit, non-elit, dan hamba sahaya. Golongan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Lokasi dan sumber Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarahnya yaitu Kesultanan Ternate. Secara geografis berada Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi dalam Kesultanan Ternate mengalami baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan pada masa Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya yaitu rempah-rempah. Sebagai perdagangan dan pelayanan yang maju, Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Sini ada gambar lukisan menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Ada gunung, perairan, ada kapal-kapal. Kesultanan Tidore, lokasi dan sumbernya yaitu Kesultanan Tidore terletak di Maluku antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk, pada 1334 Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Syah, namun bukan pertama karena letaknya yang strategis yang membuat dua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah terbesar, terutama cengkeh dan pala, sehingga memiliki julukan yaitu Kepulauan Rempah-Rempah. Kondisi politik Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah di dunia. Sumber rempah kesultanan di Tidore. Di beberapa daerah di Maluku terdapat istana Sultan Tidore yang
yang disebut sebagai Keraton Kia, dan terdapat benteng Portugis seperti benteng Portugis, benteng Tohala, dan benteng Torre. Kesultanan Goa Talo, lokasi dan sumber sejarah. Pemerintah Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini berada di Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak monopoli perdagangan dan rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat takut dengan norma adat yang anggap mereka sakral. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur, barus hitam. Hasil kebudayaan yang terkenal adalah perahu pinisi, warisan kesultanan pada masa Islam dan kehidupan masa kini. Sosial budaya ada A. Arsitektur termasuk bangunan makam, B. Sastra, C. Kaligrafi, D. Sistem kalender, dan yang ke E. Aksara. Politik, pada masa Islam gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan, yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Baik, cukup segini, sampai di sini materi dari sejarah minat. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.